Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dapat kita memenuhi undangan Allah Ta'ala hadir ke rumahnya guna dan tujuan untuk beribadah, mendirikan salat fardu zuhur berjamaah. Semoga ibadah kita semua diterima hendaknya oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak solawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, kepada saya setiap Ahad di bulan Ramadan ini diberikan amanah untuk menyampaikan hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis Arba'in itu maksudnya 40 hadis. Tapi kalau kita buka kitab Arba'in An-Nawawi itu isinya 42 hadis. Sementara dalam sebulan hari Ahadnya 4. Kalau dibahas ke-40-nya berarti satu kali pertemuan 10 hadis. Itu selesainya waktu asar. Jadi walaupun ini tema besarnya hadis Arba'in, ada 42 hadis, maka mungkin setiap pertemuan kita bacakan satu hadis saja. Kalau 10 hadis kali 4 minggu, 40, asar selesainya. Jadi untuk itu saya ambil saja kebijakan, saya pilih-pilih hadis yang ada kaitannya dengan ibadah kita sehari-hari, terutama ibadah Ramadan. Maka pada kesempatan yang insyaAllah berlimpah barakah hari ini, kita akan bahas hadis dari sahabat Nabi Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hasim dalam As-Sunnah, kemudian Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad. Hadis ini dinyatakan hasan sahih. Bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Yang artinya, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya itu mengikut apa yang aku bawa. Jadi dalam hadis ini Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa iman seseorang itu belum dikatakan sempurna, bukan tak beriman. Dia beriman, tapi imannya tidak sampai ke level sempurna. Manakala
hawa nafsunya menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya, baru dikatakan iman seseorang itu sempurna manakala dia mengikut Rasulullah SAW. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Hawa nafsu ini sifatnya suka membangkang. Hawa nafsu ini sifatnya suka menentang. Ada sebuah kitab saya baca yang berjudul Tanbihul Ghafilin. Kitab ini karangan Abu Lais As-Samarkandi. Memang ulama sedikit berbeda pandang tentang cerita ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada akal. Akal, siapa aku, siapa engkau? Maka akal menjawab, aku hambamu ya Allah, sedangkan engkau adalah Rabbku. Berarti tabiat akal ini patuh. Akal ini tabiatnya tunduk kepada Allah. Akal ini makhluk mulia. Dengan mulianya akal lah diberikan Allah kepada kita, maka serta-merta kita menjadi mulia. Itu yang membuat kita berbeza dengan makhluk lain. Matahari begitu besar Allah tak kasih akal. Bulan di bintang begitu besar Allah tak kasih akal. Kepada siapa akal itu Allah berikan kepada kita? Dengan akal kita bisa membezakan ini baik, ini buruk. Lalu Allah ciptakan hawa nafsu. Ini dia kaji kita ini. Setelah Allah Ta'ala menciptakan hawa nafsu, Allah Ta'ala bertanya kepada nafsu. Nafsu, siapa engkau, siapa aku? Maka nafsu menjawab, engkau, engkau, aku, aku. Jadi tabiat nafsu ini suka membangkang memang. Sukanya nafsu ini kepada yang buruk-buruk, kepada yang baik nafsu tak suka. Yang dibawa Nabi yang baik semua. Yang buruk dilarangnya. Itu pantang-pantang nafsu. Makanya Nabi menyebutkan tak sempurna iman salah seorang kalian sebelum kalian hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Karena Rasul tahu hawa nafsu itu suka membangkang. Takkan suka dengan yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Karena nafsu membangkang, Allah hukum nafsu. Apa hukumannya? Allah masukkan nafsu ke tempat yang panas. Setelah beberapa lama Allah kembali keluarkan dari tempat itu, Allah bertanya, nafsu, siapa engkau, siapa aku? Nafsu kembali menjawab, engkau, engkau, aku, aku. Membangkang lagi. Karena nafsu membangkang untuk kali kedua, Allah hukum nafsu. Apa hukumnya? Dimasukkan nafsu ke tempat yang dingin sedingin-dinginnya. Setelah itu Allah keluarkan, Allah kembali tanya, nafsu, siapa engkau, siapa aku? Nafsu menjawab, engkau, engkau, aku, aku. Membangkang lagi. Sekarang Allah hukum nafsu. Apa hukumannya? Nafsu tak dikasih minum, nafsu tak dikasih makan. Apa yang terjadi? Nafsu kehausan. Nafsu menahan dan merasakan lapar. Dia haus, dia lapar. Setelah itu Allah tanya kembali, nafsu, siapa engkau, siapa aku? Nafsu menjawab, engkau Tuhanku, aku hambamu. Maksudnya, nafsu takluk, tunduk dan bertekuk lutut kepada lapar dan haus, itulah puasa. Jadi lapar dan haus ini pantang-pantang nafsu. Maka barang siapa yang benar puasanya, dia akan bisa menundukkan hawa nafsunya. Serta-merta ketika seseorang bisa menundukkan hawa nafsunya, insya Allah dia patuh kepada Rabbnya, patuh kepada utusan Rabbnya. Siapa itu? Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu jemaah, kalau ada nih anak lajang, orang kampung bilang anak bujang, usia untuk menikah dah cukup dah. Maka Nabi perintahkan dia untuk menikah. Ternyata hanya bermodal umur yang cukup.
untuk memberi nafkah belum sanggup. Apa solusinya? Nabi suruh puasa. Kenapa Nabi suruh puasa? Sebab dengan puasa tadi, gejolak dan gelora nafsu tadi bisa tertekan. Termasuk juga jemaah, mana tahu nak menambah orang rumah nomor 3. Tapi tak ada dana, puasa. Mana tahu. Udah 2 lah, nak nambah juga lagi, puasa. Karena puasa bisa menekan itu. Jemaah tamu-tamu Allah. Bertakwa itu perintah Allah dan Rasul. Tapi mengapa manusia susah bertakwa? Nafsu penyebabnya. Menyuruh kita masuk ke surga itu siapa? Allah dan Rasul. Tapi kenapa kadang-kadang kita susah menempuh jalan ke surga? Itu nafsu. Masuk ke neraka itu tak diinginkan oleh Rasul. Tapi kenapa manusia kadang-kadang menyempuh jalan ke neraka? Karena memperturutkan nafsu. Maka dengan ibadah puasa, nafsu terkungkung, dijamin Allah seseorang akan bisa menjadi takwa. Itulah ayat yang sudah familiar di telinga kita. Dengan puasa, apa ujung-ujungnya? La'allakum tattaqun. Kalian pasti bertakwa. Jemaah tamu-tamu Allah. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Apa kata Rasulullah SAW? Huffatil jannah bil makarih. Wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu kata Rasulullah diliputi oleh segala sesuatu nafsu tak suka. Sementara neraka diliputi oleh segala sesuatu di mana nafsu suka. Karena tabiat nafsu suka membangkang tadi. Jalan ke surga dia tak suka. Jalan ke neraka dia suka. Nabi diutus mengajak kita ke surga. Melarang kita masuk ke neraka. Lalu setelah Allah ciptakan surga. Maka Allah perintahkan kepada malaikat. Malaikat, coba tengok surga itu. Maka malaikat menengok surga. Allahu Akbar. Subhanallah. Cantik surga itu jemaah. Yang ditengok malaikat itu surga yang paling cantik. Surga yang paling jelek saja, murah meriah, paling bawah, itu 10 kali lipat lebih cantik daripada dunia dan isinya. Itu surga paling bawah, murah meriah itu. Kemana jemaah pernah pergi? Negara mana jemaah pernah kunjungi? Apa negara paling cantik? Itu tak lawan surga paling rendah, murah meriah. Untuk siapa surga paling bawah itu Pak Ustaz? Untuk orang yang terakhir masuk surga. Kenapa terakhir masuk surga? Karena terakhir keluar dari neraka. Siapa orangnya? Nabi tak sebutkan. Tapi yang jelas bukan jemaah Masjid Darul Aman. Jemaah Masjid Darul Aman masuk surga insyaAllah rombongan awal. Dipimpin oleh Pak Ketua. Amin. Jemaah pernah pergi tak ke Sungai Hijau? Sungai Hijau pernah pergi? Sungai Gelombang? Pulau Cinta pernah pergi? Pulau Cinta, Sungai Hijau, Sungai Gelombang. Itu tak lawan surga paling bawah. Kaum muslimin, yang ditengok malaikat ni surga paling cantik. Dia balik ke Allah. Ya Allah, kalau begitu cantiknya surga, jangankan melihatnya, mendengarnya saja orang ingin ke surga semua. Tak perlu menyaksikan, dengar cerita saja semua nak masuk surga. Allah liputi surga dengan amalan yang tak disuka nafsu. Bangun malam tu nafsu tak suka. Berimpak bersedekah di bulan Ramadan pun kadang-kadang nafsu tak suka. Sehingga orang kadang-kadang berimpak tak sesuai dengan kekayaannya. Dia kaya, impaknya sikit. Itu nafsu punya kerja. Baca Quran memang ada tapi tak banyak. Apalagi tak baca Quran sama sekali. Solat berjamaah tu nafsu tak suka. Zikir pagi, zikir petang nafsu tak suka. Itu yang mengelilingi surga. Pantang-pantang nafsu semua. Malaikat balik ke Allah. Apa kata malaikat? Ya Allah, kalau begitu jalan menuju ke surga, kayaknya tak banyak orang masuk ke surga. Kayaknya orang tak banyak masuk ke surga. Apa sebab? Jalan ke sana pantang-pantang nafsu semua. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat, Allah ciptakan neraka, Allah suruh malaikat. Malaikat tengok neraka.
Maka malaikat menengok neraka. Yang ditengok malaikat itu neraka paling parah jemaah. Neraka paling ringan saja azabnya adalah memakai sepasang sepatu dari bara api neraka. Ahwanu ahlin nar azaban yaumal qiyamah wa huwa munta'ilun bina'laini yaqli min hadimahu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Penduduk neraka paling ringan azabnya ketika dia memakai sepasang sepatu dari bara api. Begitu sepatu dipakai, panasnya naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas sampai ke kepala, pecah otaknya, meleleh isinya. Itu paling ringan. Kita pakai sepatu lapang aja tak mau. Apalagi sempit. Kadang-kadang pas pun ukuran sepatu tak mau pakai. Apa sebab? Mereknya tak suka, warnanya tak senang. Siapa kita yang mau pakai sepatu made in Allah, pabriknya di neraka? Begitu dipakai pecah kepala otak kita. Itu azab paling ringan. Yang ditengok malaikat azab paling parah. Balik malaikat ke Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Ya Allah, kalau begitu azab neraka, jangankan melihat, mendengar cerita neraka saja, tak seorang pun ingin masuk ke dalamnya. Mendengarnya saja, apalagi menyaksikan azabnya. Allah liputi neraka dengan segala sesuatu yang disenangi nafsu. Jalan ke neraka tu nafsu suka semua. Gunjing, riba, fitnah, namimah, malas-malasan, selingkuh, segala macamnya. Itu suka nafsu semua jemaah. Lalu Allah suruh malaikat, malaikat coba tengok neraka lagi. Begitu malaikat menengok neraka, dikelilingi oleh yang disenangi nafsu semua. Apa kata malaikat? Sepertinya ya Allah bakal akan masuk neraka kebanyakan manusia. Maka dengan kehadiran bulan Ramadan, insya Allah kita bisa mengendalikan nafsu ini. Tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Yang dibawa Nabi itu baik semua, terima sajalah. Yang tak dibawa Nabi dan yang dilarang Nabi, yang ditegah Nabi, itu pasti tak baik, maka tinggalkanlah. Kata Nabi Muhammad SAW, apa yang aku berikan kepadamu terimalah, apa yang kularang maka tinggalkanlah. Nabilah yang akan bisa menyelamatkan kita dengan ajaran yang dibawanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Untuk itu kaum muslimin, nafsu kita perlu dijinak-jinak. Nafsu kita perlu dilatih-latih. Ingat sebagai penutup, buas binatang buas, lebih buas nafsu manusia. Liar binatang liar, lebihlah liar lagi nafsu manusia. Jangan diturut hawa nafsu, nanti jadi buas dan liar kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini tausiah singkat yang kita sampaikan pada kesempatan yang insyaAllah berlimpah barakah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.